Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu, adik-adik yang saya hormati, wabil khusus Bapak Dr. Irham Mahfud, Dr. Haji Irham Mahfud, beserta Ibu yang saya hormati, Ustazah Eski dan siswa Eski, dan yang saya hormati seluruh yang mendengarkan siaran ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya. Mari kita awali kegiatan pembelajaran ini dengan membaca Ilahilas seperti biasa, sebagai bukti bahwasanya kita ini adalah makhluk yang lemah, yang selalu mengharapkan ridho dan selalu mengharapkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan dibuka untuk Ilahilas-nya. Semuanya sudah pada hafal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi lastu lil firdausi ahla wa la aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafirud dzambil azimi dunubi mislu a'dadir rimali fahabli taubatan ya dzal jalali wa umri na'isun fi kulli yawmin wa dhanbi zahidun kaifa timali ilahi abdukal ashi ataka mukirram bidunubi wa da'aka fa in taghfir fa anta lidzaka ahlun fa in tasrud fa man yarju siwaka. Alhamdulillah, doa Abu Nawas sudah kita baca. Saya itu kalau membaca doa ini, kalau pas sampai wa umri nakisun fi kulli yaumin wa dzambi zaidun kaifah timali. Wa umri dan umurku nakisun berkurang fi kulli yaumin dalam setiap harinya. Wa dzambi sementara dosaku zaidun selalu bertambah di setiap harinya. Wa kaifah timali dan bagaimana saya menanggungnya. Itu yang saya paling mengena. Umur kita itu semakin lama semakin berkurang pada hakikatnya, ya. Dan dosa kita semakin lama semakin bertambah. Maka kajian ini tidak hanya untuk mengaji teman-teman yang ada di sekolahan, akan tetapi yang sudah kawak-kawak juga kita ngaji ilmu yang sudah basah dan yang kering juga. Alhamdulillah kesempatan pada hari ini sudah saya tunggu-tunggu sejak Senin kemarin.
Saya kira Senin itu ada SK, jadi saya tunggu di kampus sampai 4:30. Ternyata saya tanya Mbak Nia, harinya Selasa, Jumat, dan Sabtu. Dan Sabtu kemarin saya lupa. Saya kira itu harinya Senin, Rabu, Jumat. Tapi tak apalah. Lupa itu menjadi sebuah nikmat. Untung kita itu mempunyai sifat lupa. Kalau kita pas makan teringat kita pas di kamar mandi kan nggak jadi makan. Untung kita mempunyai sifat lupa. Nah, pada hari ini saya akan membahas terkait rasa syukur yang sampai saat ini kita diberikan oleh Allah rasa nikmat sehatul badan. Maka ulama-ulama selalu mengatakan ada 3 nikmat, yaitu nikmatul iman, nikmatul Islam, dan nikmatul sehatul badan. Nah, salah satunya yang akan kita bahas pada sore ini adalah nikmat sehatul badan. Karena saya merasa Bapak Ibu dan adik-adik semua pada sore hari sudah mendapatkan nikmatul iman. Sebagai rasa syukur kita kepada Allah, kita mau mengkaji ilmu Allah. Kita mau belajar ilmu Allah sehingga kita berusaha untuk bisa mempertahankan kehidupan yang ada di dunia ini hingga saat ini. Dan kita ini termasuk apabila mengadakan pengajian seperti ini menahan datangnya hari kiamat. Ya. Jadi ini adalah aktivitas yang seharusnya kiamat itu cepat, tapi karena ada pengajian ini agak diperlambat. Ya. Jadi alhamdulillah semoga pengajian ini bisa istiqomah, ya, sampai saya bisa mengikuti ataupun adik-adik di sini sudah mulai besar kuliah S1, S2, kan kita nggak tahu, ya. Mas Dika, Mbak Naya, Mas Sakaria, Mas Mada, ya semoga semuanya kita diberi umur yang panjang. Wabil khusus Bapak Irham dan Ibu Irham, Mbak Nia dan Ibu Saminingsih dan semuanya, semoga kita semua diberi umur panjang, umur yang berkah, yang selalu diliputi dengan nikmat iman, diliputi dengan nikmat Islam, diliputi dengan nikmat sehatul badan. Kita akan mencoba 1 ayat. Saya sudah matur sama teman-teman dan Bapak Ibu semuanya bahwa kita hanya mengkaji 1 ayat. Itu aja waktunya kurang. Ya, pada sore hari ini saya akan mengkaji terkait bagaimana cara atau ekspresi kita mengungkapkan rasa syukur kita kehadirat atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan mencoba untuk mengupas 1 ayat yang ayat ini pasti semuanya sudah mengenalnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nah, ini kalau dalam Al-Qur'an ada pada surat Ibrahim ayat 7. Yang sedikit saya maknai, la in syakartum, sesungguhnya. Ada lam, ini adalah untuk memperkuat sesungguhnya jika kamu semua bersyukur. La in syakartum. Kalau makna ala pesantrennya yen to padha syukur sapa sira kabeh. La azidannakum. Mongko bakal dipun tambah sira kabeh. Maksudnya dipun tambah apa? Nikmatnya. Dalam Al-Quran kok ada nun bertasdid la azidannakum. Itu sebagai bentuk takkid.
bahwasanya Allah di sini sudah pasti akan memberi. La azidannakum. Ya. Satu hal, la ini syakartum, la azidannakum. Jika kamu bersyukur, maka pasti akan menambah nikmat kepadamu. Yang kedua, wala in kafartum. Dan jika kamu semua mengingkari atau kufur terhadap nikmat Allah, inna adzabi. Sesungguhnya. Allah itu kalau sudah berfirman kok pakai kata inna. Ya, itu pasti janji Allah akan betul-betul ditepati. Inna adzabi lasyadid. Bahwasanya sesungguhnya azabku itu sangat pedih. Nah, kita harus bisa bersyukur. Bersyukur ini karena kita mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rizki itu bukan hanya berbentuk uang. Rizki itu bisa berbentuk kesehatan, ya, bisa berbentuk kemampuan dan kemauan kita untuk selalu beribadah kepada Allah. Ngaji Itu nikmat. Ngaji ini juga. Ngaji ini itu sebagai bentuk syukur ini kepada Allah. Ya. Jadi teman-teman yang ada di sini itu sudah merasakan bersyukur kepada Allah dengan ngaji. Jangan dikira walaupun 45 menit, tapi nilai kajiannya orang-orang Islam itu secara pola pikir tidak hanya masa yang akan datang, akan lagi mereka selalu memikirkan masa setelah kita meninggal dunia atau masa setelah kehidupan yang ada di dunia ini, yaitu kehidupan yang ada di akhirat. Ini umat Islam yang didamba-damba. Maka apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada 3 hal. Ya. Bagaimana kita mengungkapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, yakni minal a'malil lisan, yaitu melalui aktivitas lisan, kegiatan lisan. Ya. Dengan cara apa? Biqaulina alhamdulillah. Si kita itu mengucapkan alhamdulillah itu sebagai bentuk syukur. Ya. Maka ketika kita ingin bersyukur, lihatlah orang yang ada di bawah kita. Saya itu pernah suatu ketika melihat orang itu mau tabrakan. Ya nggak disengaja. Ya tabrakan yuk, enggak. Akan tetapi tidak disengaja. Ketika sudah mau tertabrak, tiba-tiba motornya bisa berhenti. Apa yang ia ucapkan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untung. Nah, kalau orang Jawa itu gitu. Untung ora popo. Kadang orang sudah jatuh, ketiban tangga, itu masih mengucapkan alhamdulillah. Karena orang yang bersyukur kepada Allah, dia akan selalu menjaga lisannya dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Allah sudah mengingatkan kita dalam surat Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Dan bersegeralah kamu kepada Allah untuk meminta ampunan. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa bersilaturahim ini alhamdulillah. Saya bersilaturahim secara virtual. Pahalanya apakah sama dengan silaturahim non-virtual? Tentunya beda. Akan tetapi, pahala silaturahim virtual tidak mengurangi seperti halnya pahalanya silaturahim non-virtual. Karena kita sudah hifdzun nafsi,
menjaga diri kita agar penyakit ini segera hilang dari muka bumi ini. Kalau kita tidak menjaga diri kita hifdzun nafas, maka yang terjadi penyakit ini akan selalu ada dan mengganggu kita semuanya. Itu yang pertama. Yang pertama adalah lisan dengan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian yang kedua, yaitu melalui al-a'mal, ya, atau melalui aktivitas al-qalb, hati. Ya. Ingat ya, al-qalbu. Qaf, lam, ba. Ya. Jadi aktivitas hati itu jika orang itu bersyukur, dia diwujudkan dalam bentuk perasaan senang, ikhlas dan rela dengan apa yang sudah ada. Ini adalah melakukan rasa syukur dengan selalu merasa senang, ikhlas, dan rela dengan apa yang sudah ada atau apa yang kita alami. Ya. Maka kita harus paham betul, ya, bahwasanya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah tuhsuha. Kita tidak bisa menghitung semuanya nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Tinggal kita aplikasi daripada nikmat itu, rasa syukur dalam lisan, rasa syukur dalam hati. Maka sering di dalam Al-Quran disebut fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Ini tidak hanya sekali, dua kali, akan tetapi ini berulang kali Allah mengingatkan kepada kita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya. Yang terdapat dalam surat Ar-Rahman. Ya, nanti kalau saya bacakan surat Ar-Rahman dari awal sampai akhir, selesailah nanti peringatan, awas 3 menit, awas 3 menit. Jadi nggak usah saya bacakan surat Ar-Rahman. Yang diawali dengan Ar-Rahman, Allamal Qur'an. Nah, itu dan seterusnya. Coba itu dihitung, ada fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibannya berapa kali? Ini nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Allah sudah mengingatkan kita. Maka saya sering berpesan kepada mahasiswa, intelektual muda, saya selalu berpesan. Jangan pernah kau tinggalkan tadarrus Al-Quran. Itu adalah surat dari Allah, petunjuk dari Allah. Jika engkau melupakannya, Allah juga akan melupakan kalian. Jadi, Al-Quran kita anggap sebagai surat cinta. Bagaimana rasanya orang yang sedang jatuh cinta, yang setiap hari hanya menunggu balasan WA, kadang nggak ada balasan di WA lagi, kenapa nggak balas? Nggak balas lagi di WA, kamu marah ya? Nggak balas lagi di WA, paketanmu habis. Nggak balas lagi di WA, kamu sedang apa? Sedang di mana? Kamu masih hidup kan? Kadang gitu kalau orang sudah cinta itu. Inginnya itu bertemu. Jadi seolah-olah waktu Selasa, Jumat, Sabtu itu kurang, Pak Irham ini. Kalau orang sudah jatuh cinta. Ya. Jadi waktunya perlu ditambah nih Mbak Nia. Jadi kalau misalnya nanti ada jamaah ini kok minta, Bu ya jangan Selasa, Jumat, Sabtu. Bu ditambah, tambah Senin, tambah Rabu. Nah, akhirnya setiap hari. Ya. Itu berarti orang itu sedang jatuh cinta. Orang yang sering jatuh cinta itu yang berfungsi adalah lesannya. Sering menyebut namanya Allah, Allah, Allah. Sering disebutnya. Ya. Maka jika kalian ya, itu sedang jatuh cinta, pasti orang yang dicintainya akan selalu menyebut nama. Apalagi cinta kepada Allah. Sesuatu yang sudah pasti. Yang janjinya tak pernah ingkar kepada kita. Kalau manusia kan masih bisa ingkar, akan tapi kalau Allah itu sudah tidak bisa. Janji-janji Allah semua akan ditepati. Jadi itu ya. Esensi syukur yang kedua adalah melalui aktivitas hati. Hatinya ditata.
Ya. Karena kita hati-hati dengan hatimu. Kan ada nyanyian gitu ya. Hati-hati dengan hatimu. Karena hatimu mudah layu. Nah, jadi hati itu kayak genting putih yang ada di atap rumah. Kalau genting putih itu 1 bulan nggak pernah dibersihkan, maka yang terjadi adalah kesulitan untuk menghapus atau menghilangkan kotoran yang ada di genting putih itu. Jadi kalau kita setiap hari membersihkan genting putih itu, insya Allah yang muncul penyakit langsung istighfar. Ada permasalahan istighfar. Meminta ampun kepada Allah. Jadi genting putih itu, ya, kalau biasanya setiap rumah itu kan ada genting putihnya di atas itu. Nah, itu kalau kita menghapuskannya setiap hari, insya Allah cahaya matahari selalu masuk dalam rumah. Akan tetapi jika nggak pernah membersihkannya, kadang setahun sekali, kadang nunggu sampai kacanya pecah. Nah, itu yang terjadi adalah matahari sulit masuk lama-kelamaan. Jadi matahari itu ingin selalu masuk dalam rumah, kan tetapi dalam genting putih itu dihalang-halangi. Konsep yang ketiga dalam mewujudkan rasa syukur kita adalah melalui aktivitas fisik. Masih 6 menit lagi ya. Ya. Ya, aktivitas fisik. Aktivitas fisik apa sebagai bentuk wujud kita kepada orang yang ada di sekeliling kita? Saya perkuat dengan firman Allah dalam surat Al-Duha ayat 11. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Aktivitas fisik apa? Yaitu dengan cara sedekah, berbagi rizki, berbagi pengetahuan, berbagi kegembiraan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits itu artinya apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu siarkan. Ini loh mendapat nikmat dari Allah. Tapi mohon maaf, kebanyakan sekarang itu yang diceritakan bukan nikmat Allah, akan tetapi kesengsaraan kita, curhat kita yang kita ceritakan. Jadi kalau sudah dapat rezeki, dapat uang, nggak pernah cerita. Ya. Takut kalau dimintai rezeki. Tapi kalau pas bangkrut, perusahaannya mau tutup, itu baru diceritakan. Ya, dengan harapan manusia itu bisa menolongnya. Nah, ini adalah tahaddus bin ni'mah. Ya, sebagai wujud, ya, aktivitas kita yang physically, sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini harus betul-betul kita jaga. Supaya apa? Supaya semua yang kita lakukan, baik aktivitas lisan, baik aktivitas hati, maupun aktivitas fisik, semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kajian pada sore hari ini belum sampai waktunya habis. Supaya ibu, bapak, dan adik-adik semua tidak menunggu edisi selanjutnya. Kalau ini saya selesaikan kan berarti sudah berakhir rasa refleksi, rasa syukur kita. Allah sering mengingatkan kepada kita, bersyukurlah dengan cara membagikan rezeki Allah yang sudah Allah berikan kepada kalian. Dan saya juga berterima kasih. Ini adalah bagian rezeki dari rasa sehat saya kepada teman-teman. Karena saya sudah sehat, saya bersyukur. Kemudian aktivitas lisan saya mengucapkan dan mengingatkan supaya kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya itu kalau ngaji SK itu semangat. Saya itu padahal sore sudah lelah. Saya itu tadi jam 6 itu saya sudah mengajar tahsinul Quran. Memberikan bacaan-bacaan supaya bacaan mahasiswa-mahasiswa ini baik. Bagaimana mengucapkan nun, bagaimana mengucapkan kha. Padahal tanpa kita sadari kita juga sering mengucapkan kha dalam tidur kita.
melatih makharijul huruf kha, kha. Jadi kan jarang dalam tidur terus wow, wow, itu jarang. Jadi cuma makharijul huruf kha itu mahasiswa-mahasiswa yang butuh untuk dibenahi bacaan Al-Qur'annya. Karena mereka dulu pernah khatam juz amma, pernah khatam qiraati, akan tapi dia nggak pernah dibaca lagi. Maka Allah melupakan bacaan-bacaan tersebut kepada teman-teman mahasiswa dan mahasiswi kita. Mari kita selalu belajar Al-Quran dari dulu sampai sekarang, diistiqomahkan. Ini tidak hanya mengingatkan kepada semua hadirin yang hadir pada sore hari ini, akan tetapi juga mengingatkan pada diri saya sendiri. Semoga kita semua bisa istiqomah untuk membaca Al-Quran. Bagaimana kita bisa mengaktivitaskan surat-surat dan ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.